Warga Gaza kritik Hamas karena gagal akhiri perang dengan Israel ya. Ini berita terbaru yang saya lansir dari situs Detik News ya. Kita akan coba bacakan saja teman-teman ya apa yang dituliskan di dalam berita ini. Ya, ini dia. Sejumlah warga Palestina di jalur Gaza menyampaikan kritikan untuk kelompok Hamas karena gagal mengakhiri perang dengan Israel yang menghancurkan kehidupan mereka. Salah satu warga Gaza menyebut bahwa Hamas telah membawa mereka ke dalam perang pembinasaan ya. Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya Jumat 14 Juni 2024 bahwa salah satu warga Gaza yang bernama Ala yang berusia 67 tahun menuturkan bahwa dirinya telah 2 kali mengungsi selama 8 bulan terakhir perang berkecamuk antara Hamas dan Israel ya. Ini ada penekanan teman-teman ya bahwa perang ini adalah antara Hamas dan Israel ya. Dikatakan bahwa Allah menyebut Hamas telah membawa rakyat Palestina ke dalam perang pembinasaan ya. Jadi artinya bahwa warga Palestina lah yang menjadi korban dari serangan yang dilakukan oleh Israel ketika Hamas yang memulainya pada tanggal 7 Oktober 2023. Dikatakan ini dia, jika para pemimpin Hamas berniat mengakhiri perang ini dan mengakhiri penderitaan rakyat Palestina, mereka pasti telah menyetujuinya. Ya, ini adalah kesepakatan gencatan senjata yang disampaikan oleh Allah dalam pernyataannya kepada AFP. Ya. Lalu dikatakan bahwa beberapa warga Gaza yang berbicara kepada AFP ditanya apakah menurut mereka Hamas juga bertanggung jawab atas penundaan dalam tercapainya gencatan senjata terbaru di wilayah tersebut. Ya, kalau saya melihat ya teman-temannya dari berita ini, sepertinya warga sipil Palestina yang ada di wilayah Gaza sudah merasakan bagaimana akibat daripada serangan-serangan yang luar biasa yang dilakukan oleh militer Israel di wilayah Gaza ya, dan mereka tahu bahwa ini semuanya adalah Hamas lah yang menjadi biang keroknya atau penyebab terjadinya serangan-serangan yang hebat itu ya dari para militer Israel ya. Dikatakan bahwa perang berkecamuk setelah Hamas melancarkan serangan mengejutkan terhadap wilayah Israel di bagian selatan pada 7 Oktober tahun lalu ya. Otoritas Tel Aviv melaporkan ada sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan Hamas itu ya. Dikatakan juga bahwa lebih dari 250 orang lainnya diculik dan disandera oleh Hamas di jalur Gaza. Saat ini diperkirakan bahwa masih ada sekitar 116 orang yang disandera di jalur Gaza, meskipun militer Israel meyakini 41 orang diantaranya telah tewas. Ya, wow, ini ya sebuah realita ya teman-teman, artinya fakta yang terjadi. Lalu dikatakan bahwa rentetan serangan Israel terhadap jalur Gaza untuk membalas Hamas menurut laporan otoritas kesehatan Gaza telah menewaskan sedikitnya 37.232 orang ya, dengan kebanyakan perempuan dan anak-anak ya. Ini sekarang sudah sampai 37.000 saja teman-teman ya. Lah, dikatakan bahwa sejauh ini gencatan senjata di jalur Gaza baru dilaksanakan 1 kali, yakni selama seminggu pada November tahun lalu, yaitu di 2023 yang lalu, yang dimana berujung pembebasan lebih dari 100 sandera oleh Hamas dan sekitar 240 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel. Ya, bahwa upaya-upaya untuk mewujudkan gencatan senjata terbaru di jalur Gaza berujung kegagalan ya. Dikatakan bahwa para mediator seperti Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat sekali lagi terlibat dalam perundingan dengan Israel dan Hamas demi mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang. Namun sebagian warga Gaza yang hidup diselimuti ketakutan dan pembatasan sejak Hamas merebut kekuasaan tahun 2007 lalu menyalahkan kelompok militan tersebut atas kehancuran besar yang disebabkan oleh perang. Nah, ini terbongkar semua teman-teman ya. Nah,
Dikatakan juga bahwa Abu Eyyad yang berumur 55 tahun yang tinggal di jalur Gaza bagian utara menilai Hamas telah mengolok-olok kami, penderitaan kami, dan kehancuran hidup kami. Eyyad yang ketiga anaknya terpaksa tinggal dengan kerabat berbeda di beberapa lokasi berbeda ini mengkritik kepemimpinan politik Hamas di Qatar yang disebutnya bisa tidur dengan nyaman, makan, dan minum. Ya, ini dia pernyataannya. Pernahkah Anda mencoba menjalani kehidupan kami hari ini? Tahukah Anda? Oke, sorry saya lanjutkan ya. Pernahkah Anda mencoba menjalani kehidupan kami hari ini? Tahukah Anda bahwa seringkali kami tidak memiliki makanan sama sekali? Tanyanya. Amerika Serikat ini sedang terlibat dalam upaya baru untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata yang proposalnya diumumkan oleh Presiden Joe Biden sendiri pada 31 Mei lalu. Namun hingga saat ini, dikatakan sekali lagi, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang dicapai dari pihak-pihak yang bertikai. Ya. Lalu dikatakan bahwa baik Hamas maupun Israel sekali lagi justru saling menyalahkan, sama seperti mereka saling menuduh telah menggagalkan upaya-upaya sebelumnya dalam mengakhiri perang. Ini dia pernyataannya, kami lelah, kami tewas, kami hancur, dan tragedi yang tak terhitung jumlahnya. Ya, ucap seorang warga Gaza lainnya yang bernama Abu Shaker yang berumur 35 tahun. Ya, ini dia pertanyaannya lagi teman-teman ya. Apa yang Anda tunggu? Apa yang Anda inginkan? Perang harus diakhiri bagaimanapun caranya. Kami tidak bisa merasakannya lebih lama lagi. Tanya Shaker kepada Hamas. Ya. Oke, lalu akhirnya apa yang terjadi? Meski dikritik, dikatakan di sini bahwa Hamas masih populer di Gaza. Wow, ini memang Hamas ini teman-teman ya. Oke, jadi saya pikir dari sini kita sudah tahu semua ya. Lanjut saja. Meskipun dihujani kritikan, Hamas masih menjadi kekuatan politik paling populer berdasarkan survei terbaru di jalur Gaza dan tepi barat dengan preferensi 40% yang diikuti oleh Fatah yang menguasai otoritas Palestina di Ramallah yaitu dengan 20%. Dikatakan bahwa jajak pendapat yang dilakukan Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina menunjukkan bahwa dukungan keseluruhan terhadap serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 tetap tinggi meskipun ada sedikit penurunan ya. Dikatakan juga bahwa pada awal Mei lalu Hamas mengumumkan pihaknya menerima proposal gencatan senjata yang memicu perayaan spontan di jalur Gaza. Namun dikatakan bahwa survei menunjukkan 2/3 dari warga Gaza yang ditanyai menyatakan mendukung keputusan Hamas pada saat itu dan mengharapkan penghentian pertempuran dalam beberapa hari. Namun pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka menuai kekecewaan ya. Dikatakan juga teman-teman bahwa sekarang warga Gaza yang berbicara dengan AFP merasa putus asa dan yang mereka inginkan hanyalah diakhirinya konflik ya. Sadi yang berumur 50 tahun menyerukan Hamas untuk segera mengakhiri perang tanpa berusaha menguasai dan memerintah Gaza. Apa yang kita peroleh dari perang ini selain pembunuhan, kehancuran, pemusnahan, dan kelaparan? Itu pertanyaannya. Ya, lalu kemudian di bagian terakhir dikatakan bahwa setiap hari perang di Gaza meningkat, penderitaan kami dan penderitaan orang-orang semakin meningkat. Apa yang ditunggu oleh Hamas? Imbu Sadi. Oke ya, jadi saya pikir sudah jelas semua teman-temannya bahwa sekarang kondisi warga Palestina sedang kejepit ya, dan mereka tentunya mengharapkan Hamas bisa mengerti ya bagaimana keadaan yang mereka alami saat ini, bagaimana penderitaan yang begitu berat yang mereka alami, dan mereka mengatakan kami sudah tidak lagi tahan ya, kami sudah ingin bebas daripada semuanya ini. Mereka inginkan agar perang ini diakhiri begitu teman-teman ya, dan mereka tahu bahwa semua ini
ya itu berawal daripada serangan yang dilakukan oleh Hamas. Sebab itu yang paling didesak di dalam berita yang kita bacakan ini, yang kita dengarkan pada saat ini teman-teman, adalah Hamas. Mereka benar-benar yang menjadi biang kerok daripada penderitaan yang dialami oleh warga sipil Palestina yang ada di wilayah Gaza. Tadi kita melihat ada sekitar 337.000 ya 232 orang yang akhirnya menjadi korban jiwa ya oleh karena serangan-serangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Israel. Dan ini tadi jelas kita melihat bahwa semuanya berawal oleh karena Hamas yang menjadi penyebabnya. Jadi teman-teman, sekarang warga Palestina yang ada di wilayah Gaza, mereka sudah sangat mengerti akan hal ini. Teman-teman, apa yang menjadi ya tindakan kita? Bagaimana respon kita akan hal ini? Apakah kita bisa menyelesaikan ya pertikaian ini? Bisa menyelesaikan konflik antara Israel dan Hamas di Palestina hanya dengan melakukan boykot dan boykot? Tentunya itu bukanlah solusi yang tepat. Tetapi yang saya percaya ya justru yang penting yang kita lakukan dalam hal ini adalah bagaimana kita ya menjadi ya negara yang memberikan satu solusi ya yang membawa damai antara Israel dan Hamas, bukannya menjadi provokator ya membela yang satu lalu membenci yang lain. Nah ini ya teman-temannya yang membuat justru ya serangan-serangan ini tidak akan pernah berhenti. Karena kita melihat bahwa Hamas memang mau ya agar ya warga Palestina yang ada di Gaza ini mengalami penderitaan. Dan kita tahu bahwa mereka menjadikan warga yang ada di Gaza ini menjadi tameng. Begitu loh teman-teman. Dan tentunya apa yang terjadi? Ya warga sipil lah yang menjadi korban jiwa teman-teman. Kita sangat kasihan akan hal ini dan kita tidak mau hal ini ya berkepanjangan ya, tetapi kerinduan kita ya serangan-serangan ini segera diakhiri sehingga mendapatkan angin segar ya bahwa tidak ada lagi atau paling tidak ya ada berkurang ya terjadinya yang namanya serangan. Dan kalau boleh tentunya yang kita harapkan ya ini boleh dihentikan dengan segera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan konflik Israel Hamas ini boleh segera berakhir. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.